Bab 1455. Empat Wangsa kalah. Seon Utara. Nathan berkata dengan pelan. Raja Seon Utara maju menyerang seorang diri. Meski Raja Seon Utara tidak sekuat Nathan. Tapi di Glaceon, dia yang paling menguasai bela diri. Sangat menakutkan. Dia menyerbu ke dalam kerumunan Master Tiga Wangsa, hingga mereka tidak berdaya untuk menangkis. Terkadang, beberapa Master dapat mendekati dan menyerbu ke depan Nathan, tapi belum beraksi sudah dihempaskan Nathan. Kedua orang ini mampu menangani ratusan Master dari Tiga Wangsa dengan mudah. Dengan cepat orang-orang sudah penuh berserakan di tanah. Raja Boklistan, Raja Racun, dan yang lain tercengang. Kekuatan tempur macam apa ini? Mereka semua adalah Master teratas dari Tiga Wangsa. Tapi Kaisar Suidan dan yang lain tidak merasa heran. Dibandingkan dengan pertempuran Gunung Giurong, ini bukan apa-apa. Kaisar Ton, kenapa kamu diam saja? Suruh orang-orangmu untuk maju. Raja Boklistan berteriak. Maju untuk apa? Diberi 100 nyali pun Kaisar Suidan pun tidak akan berani. Sampah, pengecut. Aku akan melakukannya sendiri. Ambilkan pedang. Raja Boklistan berteriak keras. Orang di belakang melemparkan pedang Boklistan tinggi-tinggi. Sret, saat pedang Boklistan dicabut, pancaran hawa dingin menerjang langit. Lingkungan sekitar tampak dibekukan. Dikabarkan bahwa pedang Boklistan ditempa di Kutub Utara, dibekukan selama 11 tahun. Begitu pedang ini disentuh, ia akan mati membeku. Pedang Boklistan tidak kalah dengan pedang Fradron. Kamu dan aku, kita bekerja sama. Raja Racun dari Wangsa Asnaria juga memilih beraksi. Keduanya adalah keberadaan tertinggi di Wangsa. Seon Utara mundur, aku yang maju. Nathan maju selangkah. Cari mati. Raja Boklistan menebaskan pedang Boklistan di tangannya. Sebelum pedang itu mengenainya, hawa dingin menyelimuti langit. Lapisan embun membeku di pepohonan dan rerumputan tepi Danau Sentana. Nathan tidak bergerak sama sekali, langsung menerima tebasan pedangnya. Dingin yang mengerikan merasuki tubuhnya. Dengan cepat sekujur tubuh Nathan membeku. Alis, rambut, dan wajah tertutup embun beku. Hawa dingin menerpa tepi Danau Sentana. Air danau di sekitarnya bahkan membeku. Bisa dilihat betapa mengerikan hawa dingin pedang itu. Raja Boklistan menyeringai. Jika Nathan tidak terbunuh oleh pedang, dia juga akan mati membeku karena hawa dingin. Duar. Tanpa diduga, detik berikutnya, tubuh Nathan mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Menghapus hawa dingin sampai bersih. Bok. Pada saat bersamaan, Raja Boklistan juga terluka oleh kekuatan ini dan terhempas jauh. Aku yang maju. Raja Racun juga bergegas maju. Raja Racun tentu tidak akan menggunakan metode konvensional. Dia menggunakan berbagai racun dan kemampuan. Dalam satu tarikan nafas, dia menggunakan ratusan metode menghadapi Nathan. Dia hanya membutuhkan satu atau dua metode untuk menghadapi orang lain. Tapi untuk membunuh Nathan, dia mengerahkan semua kemampuannya. Tapi tanpa diduga, Nathan tidak mengalami efek sedikit pun. Terakhir kali dia membersihkan racun dari Forkul Hetik, tubuhnya sudah kebal terhadap semua racun. Kali ini setelah pertempuran Gunung Giurong, tubuhnya menjadi lebih kuat. Dia tidak takut dengan racun dari Raja Racun. Jangan bermimpi. Saat Nathan membalikkan badan, dia menamparkan Raja Racun hingga terlempar jauh. Seluruh lapangan sunyi senyap. Master tertinggi dari dua wangsa dikalahkan dengan begitu mudah. Orang aneh macam apa dia? Kaisar Suidan dan yang lain masih terlihat tenang. Setelah mengetahui pertempuran Nathan di Gunung Giurong, lalu melihat hal lain semuanya menjadi hal sepele. Saat ini, Kamer datang terburu-buru. Setelah Raja Boklistan dan Raja Racun melihatnya, mata mereka mengobarkan harapan. Saudara Kamer, 4 wangsa bergantung padamu, cepat bunuh Nathan. Beberapa orang berteriak. Setelah melihat mereka, ternyata Kamer berlutut di depan Nathan dengan suara benturan keras. Bab 1456. 4 wangsa dalam kendali. Hah, ini. Adegan tiba-tiba ini membuat semua orang kewalahan. Kamer Ton, Master nomor 1 dari Wangsa Suidan, berlutut di hadapan Nathan Clark. Apa yang terjadi? Terlalu gila. Kamer Ton adalah satu-satunya harapan mereka. Tuan, maaf aku datang terlambat, kata Kamer. Nathan tersenyum, tidak, belum terlambat. Tuan, Raja Boklistan dan yang lain curiga mereka telah salah mendengarnya. Kamer menyebut Nathan sebagai Tuan. Kamer Ton, apa yang kamu lakukan?
Kamu mempermalukan Wangsa Suidan. Kamu sudah hidup 200 tahun, namun kamu berlutut dan memanggil Tuan pada seorang pemuda. Raja Boklistan berteriak. Ya, Kamerton, kamu sangat memalukan. Yang lain juga memarahi. Apa kalian bisa mengalahkannya? Kamer bertanya. Ini. Semua orang tercengang. Memang mereka bukan lawan Nathan. Master tertinggi dari 3 Wangsa bukanlah lawan Nathan. Kalian yang terlalu bodoh. Kurasa keponakan seperguruan telah menasihati kalian. Kata Kamer. Semua orang memandang Kaisar Suidan. Betul. Kaisar Suidan telah membujuk mereka sebelumnya, mengatakan bahwa mereka tidak mampu mengusik Nathan. Tapi siapa yang akan percaya? Apa 4 Wangsa yang bermartabat akan takut? Tidak mungkin. Jadi sejak awal Wangsa Suidan sudah bertekuk lutut di bawah kakinya. Raja Boklistan memikirkan sesuatu dan berseru kaget. Ya, benar. Sebenarnya, dia adalah pemimpin Wangsa Suidan yang asli. Kaisar Suidan menjelaskan. Jadi beberapa waktu lalu, 100.000 anggota Wangsa Suidan bertindak karena dia. Bukan karena kamu. Ya, betul. Lagi pula, kami tidak membutuhkan aksi sebesar itu. Kaisar Suidan mengangguk. Raja Racun terkejut dan berkata, tidak mungkin. Aku akui dia sangat kuat, tetapi itu tidak akan membuat kalian bertekuk lutut. Bahkan Kamerton bersedia memanggilnya Tuan. Mungkinkah apa yang kamu katakan sebelumnya itu benar? Dia adalah Adipati Agung. Ish. Raja Boklistan tersentak. Apa? Orang-orang dari 4 Wangsa menjadi gila. Bola mata hampir terbang keluar. Bagaimana bisa dia adalah Adipati Agung? Dia sudah mati. Semua orang tidak percaya. Nathan tertawa dan mengeluarkan sebuah cincin. Cincin Fradron. Ditambah dengan kekuatannya yang mengerikan. Jika bukan Adipati Agung, apa bisa satu orang mengalahkan Master tertinggi 4 Wangsa? Dan Nathan dan Adipati Agung berada di Skynia di waktu bersamaan. Tapi hanya satu yang kembali. Segala macam petunjuk mengarah padanya. Setelah Kaisar Suidan dan Kamer menjelaskannya, semua orang mempercayainya. Ternyata Nathan Clark adalah Adipati Agung yang melegenda. Semestinya kalian semua harus mati, sekarang aku akan memberi kalian satu kesempatan. Nathan berkata sambil tertawa. Yang paling aku kagumi adalah pertempuran Gunung Giurong. Tuan, kami Wangsa Boklistan, bersedia mengikuti dan melayani Ada. Raja Boklistan orang pertama yang bertekuk lutut pada Nathan. Wangsa Asnaria bertekuk lutut pada Tuan, Raja Racun, Wangsa Asnaria dan lainnya berlutut di tanah. Aku, Wangsa Daskuteon, juga bersedia mengikuti Tuan. Pada saat seperti ini, Wangsa Daskuteon mau tidak mau harus bertekuk lutut. Selamat, Tuan, 4 Wangsa berada dalam kendali Anda. Kaisar Suidan dan Kamer memberi selamat bersama. Nathan menyeringai, sesuai rencana awalnya, dia ingin mengambil alih 4 Wangsa. Dengan begitu hal ini seperti harimau yang ditambahkan sayap. Hal utama yang didapatkan, pengobatan dan teknik medis kuno dari 4 Wangsa bisa mengurangi banyak korban jiwa di medan perang. Tanpa diduga, kali ini, 4 Wangsa yang datang mencarinya. Bersambung.